Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ASN Akhlak. Kami dari Pelatihan Dasar CPNS Angkatan 11, kelompok 4, kelompok kecil 1, akan mempresentasikan Asta Cita keempat, yaitu pembangunan sumber daya manusia. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Arif Nur Mahmudi selaku ketua kelompok, dan selanjutnya juga ada anggota kelompok lainnya. Ada Bapak Muhammad Usman, Bapak Rumagam Amputuasian Siregar, dan juga ada Ibu Diva Fauzan dan Bapak Nopal Analis. Saya selaku ketua kelompok akan memandu jalannya presentasi hari ini. Kami akan membedah secara rinci isi dari Asta Cita keempat, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Muhammad Usman. Terima kasih kepada Bapak Arif atas pembukaannya. Izin membacakan latar belakang. Asta Cita 4 adalah salah satu dari 8 misi utama pemerintah Prabowo Gibran yang fokus pada penguatan pembangunan sumber daya manusia atau SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi, olahraga, kesetaraan gender, serta pemberdayaan perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Fokus utamanya adalah meningkatkan kualitas manusia Indonesia melalui sistem pendidikan dan kesehatan yang kuat, serta menekankan bahwa keberhasilan bangsa bergantung pada kualitas sumber daya manusia. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Ibu Diva. Terima kasih kepada Bapak Usman. Saya akan menjelaskan analisis permasalahan dalam pembangunan SDM yang unggul. Kita masih menemui berbagai permasalahan yang diantaranya rendahnya kualitas dan ketimpangan pendidikan dan kesehatan, keterbatasan anggaran dan efisiensi birokrasi, kesenjangan gender dan partisipasi perempuan, kurangnya inovasi riset dan teknologi, serta tantangan pemberdayaan pemuda. Untuk menjawab tantangan tersebut, rekan saya Noval akan menjelaskan mengenai strategi dalam permasalahan tersebut. Silakan kepada Bapak Noval. Terima kasih Diva atas penjelasannya. Alternatif pemecahan masalah pembangunan sumber daya manusia Indonesia dalam kerangka Asta Cita keempat. Setiap strategi dirancang untuk mengatasi tantangan utama dengan implementasi yang terukur dan dampak yang signifikan bagi kemajuan bangsa. Di antaranya yaitu 1. Pemerataan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan dengan melanjutkan dan mengintensifkan program makan bergizi gratis untuk meningkatkan kesehatan dan fokus belajar anak. Yang kedua, efisiensi anggaran dan reformasi birokrasi. Yang ketiga, penguatan payung kesetaraan gender dengan memperkuat ruang kerja aman bagi perempuan melalui pembentukan lembaga seperti Ruang Bersama Indonesia. Ketiga, link and match pendidikan dengan industri. Menguatkan riset dan inovasi di kampus-kampus agar sesuai dengan kebutuhan industri, mendorong pengembangan teknologi dan sains melalui kolaborasi antara Kemdikti, Saintek, dan sektor swasta. Ini adalah langkah konkret link and match, artinya kurikulum di perguruan tinggi tidak boleh ketinggalan zaman. Riset yang dilakukan mahasiswa dan dosen harus memiliki nilai guna bagi dunia industri agar teknologi nasional kita dapat berkembang secara mandiri. Selain riset, fokus pada pemuda juga sangat mendasar. Mari kita dengarkan penjelasan dari rekan saya yaitu Rumagam. Terima kasih atas Bapak Noval untuk kesempatannya. Saya di sini akan mempresentasikan program keterampilan khusus untuk pemuda, mengembangkan industri kreatif dan memberikan pelatihan kewirausahaan atau entrepreneurship yang intensif bagi generasi milenial dan Gen Z untuk menciptakan lapangan kerja baru. Mengembangkan industri kreatif dan memberikan pelatihan kewirausahaan ini yang dimaksudkan itu generasi muda bukan hanya sebagai pencari kerja, tetapi pemberi kerja. Industri kreatif menjadi wadah utama di mana milenial dan Gen Z bisa menyalurkan inovasi mereka melalui pelatihan kewirausahaan yang diberikan oleh pemerintah. Sebagai penutup dan rangkuman, ketua kelompok kami akan membacakan bagian akhir. Untuk Bapak Arif, saya kembalikan. Penutup, pembangunan SDM Indonesia memerlukan pendekatan holistik melalui Asta Cita keempat.
dengan kolaborasi pemerintah, swasta, dan masyarakat, Indonesia dapat mewujudkan SDM unggul yang berdaya saing global. Kesimpulan utama, Astacita keempat menjadi landasan strategis pembangunan SDM di Indonesia. Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan kerja adalah kunci utama untuk menghadapi tantangan global. Rekomendasi strategis yang bisa kami sampaikan adalah pemerintah perlu memperkuat investasi di sektor pendidikan vokasi, meningkatkan akses layanan kesehatan merata, dan mendorong inovasi teknologi untuk mempersiapkan tenaga kerja berkualitas tinggi. Harapannya di masa depan, dengan implementasi program pembangunan SDM yang konsisten dan berkelanjutan, Indonesia optimis dapat mencapai visi Indonesia Emas 2045 dengan sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing. Harapan tersebut menuntut kita sebagai CPNS untuk ikut andil dalam pelayanan publik yang berkualitas tinggi. Terima kasih, sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.